Halo semua, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenalin, nama saya Jonathan Sandro Putra. Saya adalah mahasiswa aktif Telkom University, jurusan Digital Public Relations. Ya, hari ini saya akan mengajarkan dan men-sharing apa saja yang terjadi pada hubungan industrial, khususnya di sektor aviasi atau penerbangan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Amalia selaku dosen hubungan industrial dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan yang terjadi saat ini pada dunia aviasi, khususnya pada hubungannya dengan hubungan industrial, atau mungkin teman-teman yang di luar sini lebih akrab dengan istilah hubungan perburuhan. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kondisi dan situasi saat ini pada sektor penerbangan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa semenjak COVID melanda di Indonesia atau virus corona melanda di Indonesia, banyak sekali perusahaan-perusahaan penerbangan yang mem-PHK banyak pilotnya dan juga para pekerjanya yang hampir setiap bulan tuh mengalami penurunan drastis. Ya, mungkin 1.000 atau mungkin 2.000 dan bahkan sampai setengahnya begitu. Dan saya merasa bahwa efek ini memang berkepanjangan bagi dunia aviasi. Nah, tapi saat ini saya ingin mencoba menyampaikan ada maskapai yang sampai saat ini dia tuh masih bertahan. Ya, kita mungkin masih belum tahu. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang ada yang tahu tentang maskapai ini. Ya, mungkin yang kita tahu kayak Garuda Indonesia, Lion Air, dan beberapa maskapai dengan nama yang besar lainnya itu mengalami sektor yang cukup besar ya, dampaknya sangat besar bagi penerbangan ini. Jadi ada PHK, ada juga pengurangan jumlah karyawan, dan juga mungkin ada pemotongan gaji, mungkin ada teman-teman yang mengalami. Dan setelah saya survei dengan berbagai metode yang saya lakukan, dengan cara menonton Instagram, membuka relasi saya dengan teman-teman yang bekerja di aviasi. Kebetulan saya juga punya teman-teman yang bekerja di aviasi, dan beliau ini adalah seorang pilot di salah satu maskapai penerbangan yang mungkin saya kenal juga nggak terlalu dekat, tapi saya follow Instagramnya. Dia bekerja di maskapai Trigana Air. Ya, yang saya tahu Trigana Air itu sedang bekerja sama dengan JNT Express, ya, di mana perusahaan ini juga bergerak di bidang jasa pengiriman, ya, yang kita tahu JNT Express. Mereka bekerja sama Trigana Air dan Cepat Air dan JNT Express ini untuk melakukan ekspedisi pengiriman, ya. Jadi dengan adanya JNT Express ini, Trigana Air senantiasa mengantarkan, ya. Jadi tidak ada yang namanya penerbangan ke kota-kota kecuali hanya untuk ekspedisi ini. Ya, mungkin di lain itu juga mungkin ada beberapa penerbangan yang domestik, ya, pengantar penumpang. Tapi untuk JNT Express ini yang bekerja sama dengan Trigana Air itu bekerja sama untuk mengantarkan barang-barang ekspedisi yang akan dipesan oleh mungkin ya kayak dari e-commerce, ya, mengantarkan barang-barang dari pulau ke pulau dengan pesawat. Sehingga dengan adanya kerjasama antara JNT Express dan Trigana Air ini, itu setidaknya mengurangi atau mungkin tidak ada pilot atau karyawan yang di PHK. Karena dengan adanya penerbangan ini juga semakin banyak juga, ya. Jadi logikanya semakin banyak orang-orang yang memesan dengan e-commerce, ya, otomatis itu kalau misalkan dealer pulau, misalkan kita taruhlah saya pesan barang di Jakarta, beberapa orang pesan barang di Jakarta, dan mungkin akan menerima barang dari Manado, dari Surabaya yang di luar kota dan di luar pulau, itu pasti akan menggunakan jasa ekspedisi. Nah, disitulah Trigana Air bekerja untuk mengantarkan barang-barang kita ke tempat tujuan, sampai ke tempat tujuan. Ya, oleh karena itu saya rasa ini langkah-langkah yang cukup efektif dan juga salah satu cara bagaimana Trigana Air ini mempertahankan kondisi dan situasi
para karyawan ya, supaya tidak ada yang di PHK ya. Dan saya pernah lihat beberapa video rekan saya yang bekerja di Trigana Air ini sedang berbicara dengan salah satu seorang kapten yang mereka berdua sedang mengemudi pesawat ya, sedang menerbangkan pesawat, dan mereka ini berkata kalau Trigana Air itu sampai saat ini kabarnya belum ada yang di PHK, dan karena memang manajemen SDM-nya itu mempertahankan dengan cara mungkin mengurangi flight schedule-nya mereka, dan juga mungkin mempertahankan dengan cara ya ganti-gantian, mungkin sekian hari, sekian bulan, beda-beda orang-orang. Mungkin satu orang jatahnya satu bulan tuh mungkin 4 sampai 5 kali terbang ya, mungkin dengan frekuensi yang berbeda-beda. Tapi yang saya tahu, teman saya ini masih junior juga, mungkin udah berpengalaman 2 tahun mungkin ya di Trigana Air itu. Tapi yang saya lihat di Instagram itu masih sering terbang, masih sering berterbangan dengan Trigana Air, dan mungkin saya masih bisa memperlihatkan beberapa video yang saya rangkum di Instagram dan juga YouTube berikut ini. Jadi kita mau gimana pun kita harus tetap berbahagia, tetap bersyukur ya, dengan kondisi yang ada, walaupun di musim corona, tetapi kita masih senang masih bisa terbang kargo di Trigana Air. Alhamdulillah. Jadi sambil menunggu loadingan yang belum selesai, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, Kapten Edi. Ya. Jadi belakangan kan ada isu kalau ada PHK karyawan tuh, ada 3.000 karyawan di PHK katanya. Ya benar, itu ada karyawan itu dari perusahaan Lion Air yang di PHK itu 3.000 pada bulan Juni yang lalu, sekitar 3.000 karyawan. Itu kebanyakan dari pasasi dan pilotnya juga ada yang terkena PHK. Iya. Mudah-mudahan di Trigana tidak terjadi PHK pas satu pun dengan kondisi corona seperti ini. Alhamdulillah Trigana masih bisa diberikan kesempatan terbang kargo di mana si pencatat mencatat kita. Ya, jadi ingat banget tuh mulai lockdown tuh akhir Maret ya kalau salah ya. Ya, akhir Maret. Waktu itu gua aja naik Garuda ke Jayapura terus gak bisa balik lagi gara-gara lockdown itu. Terus begitu awal-awal April pulang ke Jakarta mulai adanya PSBB tuh pas itu. Nah, walaupun sekarang kondisi PSBB di DKI diperpanjang 14 hari mendatang, tapi saya yakin Trigana masih tetap jaya dengan kondisi COVID-19 yang ada sekarang ini. Apa namanya? Terus gimana nih menurut Kapten Edi dengan adanya pandemi corona ini kan lumayan berpengaruh nih di dunia penerbangan. Ya. Contohnya aja itu ada yang di PHK aja udah 3.000 kan. Ya, dengan adanya pandemi corona 19 ini memang tidak semudah itu menghilangkan corona dari bumi ini. Kita memang harus hidup bersama sekarang ini sama pandemi corona, walaupun susah untuk dihilangkan dari bumi. Tapi insya Allah suatu saat tahun depan mudah-mudahan corona akan hilang dari bumi. Harapan saya demikian, supaya penerbangan bisa normal kembali seperti sedia kala. Harapan yang di PHK supaya bisa kerja kembali, bisa terbang kembali seperti semula. Itu harapan saya. Iya, begitu dengan adanya orang-orang di PHK ini kan jadi yang kerja sedikit ya. Iya. Terus kayaknya tingkat kriminal juga malah naik gitu. Nah, karena apa tingkat kriminal naik? Karena yang kena PHK nggak punya kerjaan sehingga ingin menghasilkan duit yang cepat tapi tidak halal. Dia ingin merekrut satu yang cepat tapi akhirnya ingin cepat tapi akhirnya inginnya untung malah buntung, masuk penjara. Nah, ini yang kita harapkan. Oke, dari video yang kita lihat barusan tadi adalah klip di mana rekan saya sedang terbang dengan kaptennya ya, dengan maskapai Trigana Air. Terdapat percakapan yang mengatakan bahwa sampai saat ini Trigana Air belum ada informasi mengenai PHK sama sekali. Ya. Di sisi lain, Trigana Air juga bekerja sama dengan Giant Express
ya, gambarnya bisa saya munculkan di sini ya, gambar JNT Express yang ditaruh pada mesin dengan yang ditaruh di bodi pesawat Trigana Air ya. Menurut saya langkah ini adalah langkah yang sangat baik, langkah untuk pencegahan bagaimana manajemen SDM yang dilakukan oleh Trigana Air mampu memberikan dampak yang baik, yang positif untuk kesejahteraan para pilotnya dan juga para karyawannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semakin banyak masyarakat yang membeli atau yang membeli barang-barang online yang menggunakan jasa ekspedisi JNT Express, maka semakin banyak juga penerbangan yang dilakukan oleh Trigana Air. Karena ya kita tahu sendiri kan, kalau misalkan ada barang-barang yang dipesan dari luar kota, luar pulau, JNT Express pasti langsung menggunakan Trigana Air. Otomatis para pilotnya juga akan ditugaskan untuk terbang dari titik A ke titik B untuk mengantarkan kargo barang-barang dari JNT Express ini. Dan langkah tersebut juga mungkin semakin banyak pilot yang digunakan, yang dipakai oleh Trigana Air, itu bisa sejahtera ya istilahnya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi semenjak corona ini daya beli online saya mungkin semakin meningkat. Nah itu juga yang bisa menyebabkan adanya ketergantungan pada barang-barang online, sehingga dengan adanya saya juga mungkin JNT Express juga makin berkembang, dan akhirnya Trigana Air juga berkembang. Kita bisa hitung nggak cuma saya doang kok yang belajar online, mungkin teman-teman juga sering kan belajar online. Bahkan kalau frekuensi saya sebulan bisa sampai 5-10 kali untuk belajar online, itu juga yang mungkin akan menjadi suatu peningkatan yang besar ya untuk JNT dan juga Trigana Air di era pandemi ini. Dan kita tetap berusaha untuk berdoa supaya corona cepat hilang di Indonesia, dan semoga dunia aviasi bisa terus meningkat, memberikan inovasi yang terbaik untuk bangsa dan negara, supaya apapun yang terjadi saat ini kiranya kita bisa tetap terus memberikan support pada mereka, pada maskapai yang ada di Indonesia, khususnya Trigana Air, supaya mereka dalam situasi corona seperti ini bisa terus melakukan kontribusi yang baik dan juga memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika saya memberikan materi yang kurang jelas atau mungkin masih banyak kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua, dan semoga kita berdoa juga semoga corona cepat hilang ya, karena saya nggak mau lagi di rumah terus. Bye bye.